warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di daerah Abai, bertepatan dengan rumah panjang yang 24 ruang. Ini yang penghuni ini adalah dari suku Melayu. Jadi rumah panjang ini yang berada di Abai satu-satunya di dunia. Ya, di dunia ya, bukan di Sumatera Barat, tetapi dunia. Rumah yang paling terpanjang di dunia gitu. Ini adalah adat Minangkabau yang kalau sekarang disebut Solo Selatan itu adalah 1000 rumah gadang. Tapi 1000 rumah gadang itu bertepatan di daerah Kota Baru, Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu. Kalau rumah terpanjang di dunia itu adalah seperti Melayu yang menghuni. Kita saksikan ini, kita lihat sampai sana, itu ruangannya ada 24 ruang seluruhnya. Jadi menurut cerita, bagi kaum suku Melayu di dalam satu dapur itu ya, yang belum berkeluarga sama sekali, seandainya dia baru berkeluarga, sebelum membuat rumah yang baru boleh tinggal satu ruangan di sini. Artinya diperbolehkan oleh nenek mamanya atau datuknya dari suku Melayu. Inilah ceritanya di rumah gadang Abai yang terletak di Kecamatan Sangir Batanghari ya. Kita saksikan 24 ruang seluruhnya. Bedanya dengan rumah gadang yang ada di Muara Labu itu ada satu kalau dari Muara Labu rumah gadangnya itu memakai rangkiang tempat atau lumbung padi, penyimpanan padi. Kalau di sini dilihat cuma satu ruangan seluruhnya terpanjang ya di dunia rumah gadang gitu. Kalau dilihat di Abai ini cuma rangkiang, kalau kita lihat belum kelihatan, nanti kita cari di lokasi yang lainnya. Inilah laporan kami dari TV yang Presiden 3 Solo Selatan. Kita bersama-sama ini dalam rangka acara lomba musabaqah tilawatil Quran dan tahfiz Quran di SMA 7 Solo Selatan. Ya, diundang SLTP tingkat Kabupaten Solo Selatan. Kita berhasil alhamdulillah juara 1 MTQ Tilawah Putri dan juara 2 tahfiz Quran Putri. Jadi bagi yang laki-laki kita belum beruntung hari ini, mungkin untuk tahun besoknya kita mantapkan lagi untuk pembelajaran eskulnya di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dasar Irianto, berada di Abai juga. Nah, ini adalah rumah gadang yang keduanya di daerah Abai ya. Nama rumah gadang ini adalah Rumah Gadang Melayu Sigintir. Kalau Melayu Sigintir itu kalau di daerah kami di Muara Labu itu adalah Durian, suku Durian orangnya. Di Melayu Sigintir di sini rumah gadangnya sebanyak 21 ruang. Di dalam hal ini kita saksikan pemirsa 21 ruang jumlahnya dari sana dari ujung sana sampai ke ujung sana. Di setiap ruang ini panjang rumah gadang ini, rumah gadang Datuk Simajolelo ini itu mempunyai tempat ada yang ditinggikan di ruangan ini, itu tandanya ada tempat duduk raja-raja. Jadi raja-raja duduk di sana, tempat duduk bajambah, makan gadang, makan untuk bajambah di nenek mama yang berada di suku Majolelo ini, suku Melayu Sigintir ini. Ini adalah sebanyak 21 ruang kita saksikan daerah Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Ya, kita lihat pemirsa, yuk kita lihat sana. Kita saksikan di sini setiap ruang ini sama dengan rumah gadang di Melayu tadi. Yang ada kita kunjung pertama, ini dia yang paling banyak ini. Rumah gadang terpanjang juga di dunia. Dari beberapa suku-suku yang ada di Kabupaten Solo Selatan dikenal dengan 1000 rumah gadang. 1000 rumah gadang itu berada di daerah Kota Baru di Muara Labu, dan setiap rumah itu mempunyai rumah gadang. Tetapi di daerah Sangir Batanghari ini ada keunikan, itu adalah rumah terpanjang itu. Dibagi yang telah berkeluarga dari satu kaum datuk itu menghuni daripada rumah ini. Rumah ini ya, sebelum dia membuat rumah dia diperbolehkan untuk menghuni ruang ini. Telah diperbaharui, kita lihat di sini. Ya kita lihat ini pemirsa, ini ada yang telah dikasih bilik gitu. Bilik ini adalah kamar. Ya, istilah bilik di Minangkabau itu adalah kamar. Jadi kamar itu suatu ruangan tempat tinggal.
Ini ada kita lihat di Melayu Segintir bilik sampai balik. Nah, di bilik 5 balik sampai bilik 21. Terpanjang di dunia terpanjang. Nah, itu pemirsa laporan kita pada hari ini. Ya, kita lihat juga dulu. Ya, kita lihat dari momen ini ya. Ini ada suatu dilihat dari bacaan ini, pemerintahan daerah Kabupaten Solok Selatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya. Kita lihat di sini rumah gadang 21 ruang. Rumah gadang 21 ruang ini berdiri pada tahun 1970 ya. Yang dimiliki oleh keluarga Datuk Simajolelo secara turun menurun, kemudian diwariskan kepada kemenakan anak cucu yang membawai kaum Melayu Segintir. Rumah gadang dan Nagari Abai ini kampung Datuk Simajolelo makan siriah gatuk lah Pinang. Manyapo dun sanak jolong tibo, begitulah sapaan Datuk Simajolelo. Ya, kepada tamu yang datang melihat rumah gadang 21 ruang ini, yang pada tahun 2016 mendapat piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rumah gadang terpanjang di dunia. Ya, di sini ada rumah gadang ini terkenal dengan nama rumah gadang 21 ruang karena mempunyai bilik atau kamar tidur sebanyak 21 kamar dan dibangun secara gotong royong yang dikomandoi oleh nenek mama beserta kaumnya. Bagian dalam bangunan ini terdapat 2 buah anjung, pada atasnya ditopang bagian dalam bangunan ini terdapat 2 buah anjung oleh tiang yang berjumlah 21 buah. Di bagian bawah pada tiang dibuat segi 8 dengan maksudnya yang dikaitkan dengan Undang-Undang 8 termasuk adat istiadat yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Begitulah ceritanya, kita lihat dan saksikan. Ini adalah nenek mamaknya berfoto bersama dengan kemenakannya yang punya rumah gadang ini. Perlainan sejarah di Muara Labu itu ada 1000 rumah gadang, ada juga tempat masjid 60 kurang aso. Aso itu artinya 60 aja, jadi tinggal 59 lagi. Jadi 60 kurang aso itu 1, aso artinya 1, jadi tinggal 59 nenek mama yang datang dari Pagaruyung yang datang ke daerah Muara Labu. Makanya datang nenek mama sebanyak 59 orang. Meninggal 1 yang bernama Sipade, dinamakan tempat kuburan itu adalah Bukit Sipade yang bertempat di Kabupaten Solok. Bukit banyak itu nama batu banyak. Jadi begitulah sejarah datangnya nenek mama yang membuka daerah baru di sini berasal dari Pagaruyung. Setelah berkembang daerah ini di nenek mama yang ada di Inya 59 kurang aso itu 60 kurang aso itu menjadi 59, berkembang dunia makanya diangkat raja. Setelah dapat kesepakatan dari nenek mama yang ada di Muara Labu, nenek yang datang dari Pagaruyung menjadi satu negara daerah atau satu nagari, menjadi banyak tempat kehidupan sehingga pada waktu itu berangkat ke Pagaruyung yang dinamakan Datuk itu ya Tuanku Daulat di Samba yang bertempat tinggal di rumah gadang suku Melayu di daerah Pasir Talang. Di raja yang ada di Muara Labu pada waktu itu adalah Tuanku Daulat di Samba. Dan begitu juga dengan kuburan Syekh Maulana Sofi yang mendirikan masjid beserta dengan CC yang lainnya sebanyak 59 orang ditambah Syekh dan Kati. Itu sampai di daerah Pasir Talang itu adalah tempat satu-satunya daerah yang dinamai dengan suku adat. Contoh, daerah Kutianya ada suku Kutianya, daerah Melayu ada nama khusus yang tinggal situ orang-orang Melayu, daerah Durian itu di Segintir, daerah Sikumbang khusus orang Sikumbang, daerah Bendang khusus orang Bendang seluruhnya di sana. Jadi setiap nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan yang bernama suku adalah di Muara Labu. Demikianlah laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.